Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin tahun 2021. Saya dari angkatan 17 kelompok 2. Lembaga penyelenggara pelatihan ini adalah BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana di sini saya akan mempresentasikan learning journal tentang pembelajaran akuntabilitas. Dan sebelum kita mengetahui apa itu akuntabilitas, alangkah baiknya kita mengetahui dulu peran sebagai seorang ASN. Apa sih peran sebagai seorang ASN itu? Apakah penting dalam kehidupan ASN untuk diterapkan? Nah, jadi peran ASN itu ada 3. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga hal ini perlu diinternalisasikan di dalam kehidupan kita, dan untuk menginternalisasikannya, ketiga peran ASN ini harus diimbangi dengan 5 nilai dasar ASN, di mana nilai dasar ASN ini dikenal dengan sebutan aneka. A-nya adalah akuntabilitas, N-nya adalah nasionalisme, E-nya adalah etika publik, K-nya adalah komitmen mutu, A-nya adalah anti korupsi. Tetapi kali ini saya hanya memfokuskan pada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya, hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam hal ini, setiap individu atau kelompok atau institusi itu dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dalam memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas itu kan adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlihat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Selanjutnya, nilai dasar menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, yang kedelapan, kejelasan, dan yang kesembilan, konsistensi. Nah, dari nilai-nilai dasar ini, saya ambil 3 contoh nilai untuk acuan sebagai implementasi nyata dalam lingkup kerja sesuai dengan jabatan saya, yaitu sebagai guru sekolah dasar. Nilai yang saya ambil yaitu transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Di mana transparansi di sini, contoh implementasinya yaitu mengikuti rapat Dewan Guru, dan yang kedua mengikuti rapat komite. Yang selanjutnya integritas. Contoh implementasinya yang pertama memakai seragam dinas sesuai aturan. Yang kedua melakukan absensi tepat waktu. Yang ketiga tanggung jawab. Contoh implementasinya yang pertama sudah melaksanakan pemeriksaan supervisi dengan baik dan benar.
Dan yang kedua, konsultasi perangkat pembelajaran kepada kepala sekolah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar ini. Selanjutnya, kesimpulan. Sesuai dengan tujuan utama dari akuntabilitas, yaitu untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus lebih semangat untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta lingkungan yang akuntabel. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.